Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul mengembangkan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, manusia itu rentan, lemah dan terbatas. Orang yang secara materi berlimpah pun tidak luput dari keadaan di mana mereka tidak mengalami kesejahteraan dan ketenangan. Entah karena penyakit yang mengancam nyawa mereka, atau orang-orang yang mereka cintai, atau adanya ancaman dari pihak-pihak yang tidak suka kepada mereka, dan lain sebagainya. Belum lagi tentang kematian. Mestinya kita menyadari hal ini sepenuhnya. Ya, jangan sombong kalau hanya kemiskinan, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam studi, atau kegagalan dalam rumah tangga itu masih belum menggetarkan jiwa. Tetapi kalau sudah di ujung maut, sangat menggetarkan. Jadi mestinya kita menyadari kerentanan dan ketidakberdayaan kita. Lalu kita memandang Tuhan dan mengatakan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat ke-9 dan ke-10 tertulis, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kenyataannya, banyak orang pergi ke gereja tetapi mereka tidak takut Tuhan. Menjadi aktivis, bahkan pendeta, tetapi tidak takut Tuhan. Kita harus mengembangkan sikap dan perasaan takut akan Allah. Dan itu bisa terus bertumbuh sampai kita memiliki kegentaran akan Allah. Dan orang-orang seperti ini bisa menghormati Allah secara patut dan mencintai Dia secara tulus. Takut akan Tuhan itu membutuhkan waktu, tetapi melalui perjalanan waktu itu Tuhan mengajarkan bagaimana memiliki takut yang proporsional, yang semestinya kepada Allah, sampai memiliki kegentaran akan Dia. Dan di situ kita bisa menghormati Allah secara benar dan mencintai Dia dengan tulus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang bersungguh-sungguh mau belajar takut akan Allah harus menghayati keberadaan Allah setiap saat, ya. Jadi bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Biasanya ketika seseorang ada dalam keadaan terjepit, baru ia mencari wajah Tuhan. Demikian juga waktu kita berada di gereja berdoa bersama, kita berusaha menghayati Allah itu hidup dan hadir. Tetapi setelah keluar dari gereja, kita sudah tidak mampu menghayati kehadiran Allah. Ternyata waktu di gereja, sebenarnya kita tidak menghayati kehadiran Allah dengan benar. Kita hanya tercekam oleh situasi liturgi, oleh suasana khidmat kebaktian, tetapi bukan karena kehadiran Allah. Jadi banyak orang seperti itu di gereja hanya fantasi sesaat. Lalu mengapa kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh? Tapi karena sudah tidak terbiasa mencari wajah Tuhan, maka sebagai akibatnya tidak sanggup. Kita harus mencari Tuhan tanpa menunggu ada masalah yang mendesak. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita mengatakan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Jangan sambil berpikir ada masalah apa. Yang kita pikir hanyalah Engkau menjadi kekasihku. Aku menjadi kekasihmu. Aku menjadi milikmu. Engkau jadi milikku. Itu yang ku perlu. Adapun masalah-masalah yang lain apapun itu, janganlah kita persoalkan. Dan untuk menjadi kekasih Tuhan, kita harus menjadi orang kudus. Takutlah akan Tuhan, hai orang kudus.
Kita dapat belajar dari pengalaman hidup. Kita minta perlindungan Tuhan dari yang pertama, dari kuasa gelap. Yang kedua, dari diri sendiri. Karena daging atau manusia lama ini masih menuntut. Ya. Dan kalau kita puaskan, kita berkhianat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dari pengaruh dunia sekitar. Yang keempat, dari malapetaka yang tidak mendewasakan. Yang kelima atau yang terakhir, dari orang-orang yang bermaksud jahat. Saudara-saudara, hidup dalam kekudusan itu tidak mudah. Banyak godaan di sekitar kita yang membuat kita jatuh. Tapi kalau kita diam di kaki Tuhan, setiap hari kita memiliki kegentaran akan Dia. Dan itu yang membuat kita bisa menghayati kehadiran Allah setiap saat, di mana kita bisa membangun hidup kudus. Dan firman Tuhan mengatakan, tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Perhatikan orang-orang yang sejak dahulu sudah hidup dalam takut akan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka anak cucunya berbeda dengan mereka yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan menunggu Tuhan mendisiplin kita. Tidak ada yang melarang kita untuk mencari Tuhan. Tidak perlu biaya. Duduklah diam di kaki Tuhan dan berdoa. Bicara apa saja yang ada di hati dan menangislah di situ. Jangan takut kalau kita menjadi milik Tuhan, sebab Tuhan akan memperlakukan kita sempurna. Tidak sedikit pun meleset. Bapa tahu kebutuhan kita dan masalah-masalah kita. Apa yang harus kita takuti? Apa yang mencemaskan kita? Apa yang membahayakan kita? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita benar-benar tidak melukai hati Tuhan sama sekali. Kita harus berpikir seakan-akan kita tidak punya waktu lagi ke depan dan waktu kita sudah mau habis. Mungkin memang demikian. Hari kita sudah singkat. Jadi kita harus menggelorakan, membakar diri kita sendiri untuk sungguh-sungguh berurusan dan berperkara dengan Allah, dengan Bapa. Bapa senang kalau mempunyai anak-anak yang serius berurusan dengan Dia. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.